Jikalau di dalam hadiratmu ada 1001 rasa yang hambamu rasakan, ada satu sekarang yang utama, yaitu rasa aman dalam Tuhan. Tenang teduh, kami tahu. Kami tahu siapa yang memanggil kami, siapa yang memilih kami. Kami tahu kepada siapa kami percaya. Terima kasih Tuhan, Kau bukan hanya baik, Kau berkuasa. Kau adalah pribadi yang paling dan maha kuasa di seluruh alam semesta. Kami dapat menyebut-Mu Bapa, karena Yesus, karena pengorbanan Yesus mempersatukan kami kepada Allah. Terima kasih ya Bapa. Kami bangga, kami bersyukur punya Engkau. Kami tahu apapun yang kami perlukan dan akan perlukan, Tuhan sudah dan telah sediakan. Kami mau beriman, kami tidak mau goyah. Kami tahu Tuhan Yesus, jiwa kami baik-baik di dalam tangan Tuhan. Apapun yang kami alami dan lalui di hidup ini, it is well with my soul. Jiwaku baik-baik saja, karena ada Kristus di dalamnya. Kuatkan jemaat-Mu, berkati umat-Mu dengan firman yang sungguh-sungguh. Sampaikan sabda-Mu, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu. Dalam nama Yesus. Amin. Tuhan memberkati. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Shalom semua. Silakan duduk. Puji Tuhan. Sepanjang hari saya khotbah tentang kitab Efesus. Keluarkan catatan dan Alkitabnya. Ini dia. Sekarang kita memasuki porsi yang keempat. Tadi ada 3 khotbah sebelumnya, tolong dengarkan jikalau Anda tidak ada di sini, nanti di YouTube-nya Anda dengarkan satu persatu, dicicil minggu ini. 2 minggu lagi saya khotbah lagi, sudah bahannya beda, jadi tolong dikejar ketinggalannya, karena pesan gembala itu tuntunan untuk seluruh jemaat. Jadi sebenarnya jemaat kita itu setiap minggu porsinya 500%, dengan demikian cepat sekali pertumbuhannya, pertumbuhan rencana Allah dalam kehidupan Anda. Jadi Anda dengarkan satu persatu ya. Sekarang kita memasuki yang keempat. Seorang yang mengenal panggilannya. Buka bersama dengan saya di Efesus pasal 3. Efesus adalah sebuah kota besar zaman dulu, metropolitan. Sekarang masih ada sisa-sisa gerejanya, 7 gereja di Turki. Saya belum pernah ke sana, saya rencana suatu hari. Tapi sisa-sisanya kelihatan ternyata gereja itu dulu pernah jaya. Kata orang sih, saya nggak pernah melihatnya. Tapi masih ada sisa-sisa kayak ada marmernya atau apa, tapi bukan gedung bangunannya. Efesus memang menjadi gereja yang bukan hanya di kota metropolitan, menjadi mega church di zaman itu. Luar biasa, Paulus pernah ada di sana 3 tahun melayani, gak tanggung. Biasanya dia misionaris keliling-keliling. Kali ini dia tinggal di sana 3 tahun loh, itu terlama dalam sejarah pelayanannya. Paulus itu kebanyakan jalan. Tapi kali ini dia tinggal di situ bukan hanya sebagai rasul atau misionaris, tapi sebagai gembala sidang. Betapa hokinya, betapa beruntungnya orang-orang Efesus digembalakan oleh Paulus. Dan selama 3 tahun di sana dia membapai umat Tuhan di situ bertumbuh. Gereja Efesus ini juga luar biasa. Pertama kali sepanjang sejarah gereja, untuk pertama kalinya di antara gereja mula-mula, gereja itu keluar dari zona nyaman. Dari sinagoga. Sinagoga itu apa? Sinagoga adalah tempat ibadah Yahudi untuk beberapa kakak. Kira-kira 7-10 kepala keluarga bisa kumpul jadi satu, disitulah ada ruang ibadah. Karena mereka gak ada bait Allah kan, sudah runtuh karena perang. Jadi Efesus ini pertama kalinya dari sinagoga buat Yahudi atau yang non-Yahudi biasanya hanya di rumah-rumah. Dulu belum ada gedung gereja lonceng apa seperti gereja zaman-zaman kuno itu bangunannya. Dengan kaca-kaca yang mosaik itu yang warna-warni, ada gambar-gambar cerita Alkitab. Belum ada yang gituan, itu masih nanti beberapa ratus tahun kemudian. Dulu kalau gereja-gereja non-Yahudinya di luar Yerusalem terutama, itu mereka itu beribadahnya di rumah-rumah. Tapi Paulus itu berani loh, visionaris dia. Dia bawa gereja dari yang namanya sinagoga untuk Yahudi dan rumah-rumah untuk orang Yunani. Dia bawa masuk ke ruang universitas, sebuah auditorium. Gak pernah terjadi sebelumnya. Itu namanya Tiranus kalau kita baca di Kisah Para Rasul. Dia bawa ke sana, bukan karena sok-sokan. Karena memang
mereka itu bercampur baur dengan orang-orang di sinagoga itu toxic relationship. Hubungannya itu sangat-sangat meracuni. Karena orang-orang Yahudi itu selalu memberitakan Yesus gak cukup, Yesus gak cukup. Yesus plus Musa, roh agamawi. Harus disunat kalau mau masuk ke dalam kerajaan sorga. Sunat daging atau sunat lahiriah itu percuma kalau hatinya tetap jahat. Jadi yang Paulus ajari mereka lewat Injil adalah roh pertobatan. Bukan sunatan. Jadi Paulus membawa mereka keluar ke sebuah ruang Tiranus. Jadi waktu itu Paulus sangat visionaris. Belum pernah ada sebelumnya sejak zaman Abraham, sejak zaman Musa. Gak ada sejak zaman Yosua, Raja Daud. Di kemah tenda pernah, tetapi dia bawa itu ke auditorium, bayangkan. Gereja di mall juga gak ada zaman itu. Gak ada mall soalnya. Jadi luar biasa ya, supaya kita mengerti supaya kita memahami kitab Efesus latar belakangnya, kita tahu bahwa Paulus ini orang yang sangat secure. Dia ini bukan tipe orang yang suka meniru-niru, ngikut-ngikut orang lain. Dia tanya Tuhan. Dan hatinya aman. Dia tahu apa yang boleh berubah, apa yang tidak boleh diubah. Paulus tidak mengubah keyakinan iman. Paulus tidak mengubah DNA hukum Allah. Paulus hanya ubah strateginya. Dan belum ada orang sebelumnya. Dia bisa berani melangkah. Berarti orang ini memang bukan hanya visionaris bisa melihat ke depan. Dia ini lebih modern daripada orang-orang sebayanya. Zaman itu belum ada satu rasul yang seberani ini. Seinovatif ini. Berarti Paulus itu memang tahu panggilannya. Dia tahu bahwa tugas utamanya adalah menggembalakan orang-orang non-Yahudi. Karena Paulus adalah rasul kepada bangsa-bangsa. Sama orang Israel sendiri dia ditolakin. Tapi Petrus gak bisa sejauh itu. Paulus itu sampai Roma, bawa Injil ke orang Itali, hingga beritakan firman sampai ke Spanyol juga. Dalam sejarah tidak ditulis di Alkitab, namun di dalam surat Roma dituliskan bahwa aku ingin dalam perjalananku ke Spanyol mengunjungimu. Ini orang lebih jauh. Tapi saya ingin kita untuk mengerti bahwa seorang yang mengenal panggilan Tuhan atas hidupnya, dia gak akan ikut-ikutan. Dia akan dengar-dengaran. Dia akan dengar-dengaran dengan Tuhan. Orang yang mengenal panggilannya lebih gampang dituntun karena dia sudah berada di jalurnya. Tuhan tinggal bilang A, dia jalan A. Tuhan tinggal bilang B, dia jalan B. Orang yang mengenal panggilannya dengan jelas, dia tahu dia siapa, dia tahu dia bukan siapa. Orang seperti itu gak akan buang-buang waktu, gak akan berputar-putar di padang gurun. Gak akan ada trial dan error yang gak perlu. Gak perlu nabrak tembok dulu. Orang seperti itu sudah ngerti blueprintnya, sudah punya rancangan di dalam hatinya. Orang seperti itu sudah tahu jalur hidupnya. Dia gak akan iri sama orang yang punya lebih. Dia gak akan sombong dibandingkan dengan orang yang kurang. Dia gak akan minder, dia gak akan tinggi hati. Dia persis berada di tempat di mana Tuhan memanggilnya dan dia berbuah lebat. Dan kalau Tuhan memberi dia strategi baru, dia gak takut untuk mencoba. Dia gak berkata, tapi orang lain belum ada satupun yang mencobanya. Dia tetap jalan. Karena dia tahu apa yang berkenan pada Tuhan. Dia tahu apa yang adalah kehendak Tuhan, apa yang bukan. Dia gak boleh mengubah Injil. Injil tetap sama, 10 perintah Allah dia tidak gubah, tidak diotak-atik, ada perintah Allah ke-11. Paulus tahu mana yang jangan diotak-atik. Tapi dia mengerti strategi. Kalau yang ini gak perlu aku ikut-ikutan. Saya gak apa-apa kok jadi yang pertama kali mencobanya. Dan orang seperti ini punya hikmat. Seorang yang mengenal panggilannya. Tapi saya gak mau ajak Anda lihat strateginya dulu. Saya ingin Anda mengintip karakter Paulus. Seorang yang mengenal panggilannya itu kayak apa sih rasa amannya? Mari kita baca terlebih dahulu ayat 1-13. Itulah sebabnya aku ini Paulus orang yang dipenjarakan karena Kristus Yesus untuk kamu, orang-orang yang tidak mengenal Allah. Memang kamu telah mendengar tentang tugas penyelenggaraan kasih karunia Allah yang dipercayakan kepadaku karena kamu. Yaitu bagaimana rahasianya dinyatakan kepadaku dengan wahyu seperti yang telah kutulis di atas dengan singkat. Apabila kamu membacanya, kamu dapat mengetahui daripadanya pengertianku akan rahasia Kristus.
Berhenti di sana dulu. Coba saya jelaskan satu persatu. Ayat 1, Petrus berkata begini. Ini rahasia panggilan orang-orang yang bukan Yahudi. Paulus menjelaskan kepada gereja di Efesus bahwa dia tahu, he knows what he was doing. Dia ngerti dia itu mau ngerjakan apa di tengah-tengah mereka. Itulah sebabnya aku ini Paulus, orang yang dipenjarakan karena Kristus Yesus untuk kamu orang-orang yang tidak mengenal Allah. Ada dua bagian dalam satu ayat. Pertama dia cerita kalau dia dalam penjara. Betul, surat Efesus ini adalah surat dari penjara. Paulus sedang berada di tahanan rumah di Roma. Jadi Paulus memang di dalam penjara. Kalau siang dia bisa bebas, malam hari dia harus diborgol. Satu tangan di dia, borgolnya di dia, satu tangan lagi borgolnya di tentara. Paulus itu nyewa rumah sendiri, Kisah Para Rasul pasal 28. Paulus itu sewa rental dengan uangnya sendiri, jadi dia terima orang-orang siang hari untuk ketemu, untuk konsultasi. Dia beritakan Injil sekaligus mengkonselingi. Luar biasa ya, dan salah satu yang dia tulis ketika dia di penjara rumah di Roma, adalah surat kepada jemaat di Efesus yang dia tinggalkan, yang dia pernah tinggal bersama dengan mereka 3 tahun lamanya, sedangkan di Korintus dia pernah tinggal hanya 1,5 tahun saja. Paulus sangat cinta sama Efesus. Paulus itu milik banyak gereja, Paulus itu milik banyak bangsa. Nggak ada satu gereja yang bisa mengatakan dia milik kami. Banyak gereja itu menganggap dia bapak. Tapi kalau bisa disebut satu sidang yang dia adalah gembalanya, sungguh tenan, sungguhan yang jadi gembala sidang, kalau Paulus bisa menjadi gembala sidang di satu tempat, maka Efesuslah jemaatnya. Paulus sangat cinta sama mereka. Karena itu Paulus tulis gini, aku sedang di penjara, zaman itu kan gak ada TikTok, gak ada Instagram, orang gak tahu dia di mana, jadi Paulus tulis surat. Aku ada di penjara. Itulah sebabnya aku ini Paulus, orang yang dipenjarakan. Kalau berhenti di situ, semua orang berkata, oh pastor, kasihan pastor. Menangis semua, tapi Paulus itu karena orangnya aman sama Tuhan. Dia tahu dia ini dipanggil untuk apa, dia gak suka dibelas kasihani. Orang yang aman dengan panggilannya, tidak akan menarik perhatian ke dirinya. Karena dia sedang OTW, on the way. Dia sedang berbuat sesuatu. Malah justru kalau orang terlalu banyak perhatikan ke dirinya, malah jadi halangan dan rintangan dalam hubungannya dengan Tuhan. Tuhan itu maha cemburu loh. Dia bisa cemburu loh kalau orang terlalu banyak mikirkan kita, sekalipun kita gembala sidang, sekalipun kita adalah pastornya, sekalipun kita adalah leadernya, sekalipun kita adalah suaminya, sekalipun kita adalah papanya. You are not the lakon. Di dalam cerita hidupmu, Yesus lakonnya, misi Yesus di hidupmu itulah tugas utama. Dia harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah, ku di baris paling belakang. Kalau ke gereja hari Minggu, datanglah ke depan. Usahakan jangan telat, jangan terlambat. Supaya di depan sini itu lebih gampang konsentrasinya. Tapi kalau bicara tentang perhatian orang-orang di dalam hidupmu, duduklah di baris paling belakang. Perhatikan mereka dulu. Dan setelah mereka, sebelum mereka, dan setelah mereka, perhatikan Kristus yang terutama. Dia gak suka tarik perhatian. Dia gak mau juga orang-orang menangis untuk dirinya. Oh kasihan. Dia gak suka dibelas kasihan. Lihat ya, orang yang aman sama Tuhan, ya tahu panggilan hidupnya itu apa. Di ibadah sebelumnya saya jelaskan, Tuhan itu sudah memilih kita sebelum dunia dijadikan loh. Sebelum Anda dilahirkan itu Tuhan sudah tahu suatu hari akan ada orang seperti Anda. Ya Anda itulah, ya kita ini, Tuhan udah tahu. Makanya di ibadah sebelumnya saya jelaskan, tanyalah sama Tuhan tiap hari. Jangan hanya minta berkat, minta pertolongan, minta penghiburan. Tanya sama Tuhan, why am I here? Kenapa aku ada di dunia ini? Kenapa? Tanya sama Tuhan. Karena kita tidak pernah diselamatkan untuk sia-sia. Karena Paulus tahu panggilan hidupnya. Dia gak suka dibelas kasihani. Don't cry for me, Argentina. Makanya itu kalau Anda baca sekali lagi, dia kan di sini kasih kabar. Dia kan di sini memberitahu kabar buruknya dulu. Seperti orang kalau tanya sama Anda, ayo saya punya good news sama bad news, mau mana dulu? Paulus langsung buka beritahu dengan bad newsnya. Dia berkata, itulah sebabnya aku ini Paulus orang yang dipenjarakan. Tapi berhenti.
Gak berhenti di sana, lanjutnya karena Kristus. Lihat ya, kalau dia memang perlu cerita tentang keadaannya atau alias curhat, dia gak pernah curcol. Ini bahasa anak-anak muda sekarang memang rumit kalau orang tua gak ngerti mungkin curhat. Dia nggak, kalau sampai dia betul-betul ceritakan keadaannya, selalu bertujuan. Paulus itu nggak pernah iseng. Kalau dia harus menarik perhatian orang kepada dirinya, dia akan tarik perhatian itu ke Tuhan. Ingat ya, panggilan kita apa, profesinya beda. Kita masih bertanya-tanya, apa ini, apa itu, aku nggak tahu yang mana yang kehendak Tuhan, yang mana adalah kehendak Tuhan yang sempurna, nggak apa-apa, kita masih belajar. Satu hal ini sudah pasti 100% kehendak Tuhan. That you point all eyes to Jesus in your life. Ini sudah kehendak Tuhan, gak usah ditawar bahwa kita harus mengarahkan semua mata orang di dalam hidup kita kepada Tuhan, bukan pada diri kita sendiri. Jangan pernah curi perhatian dari Tuhan. Jangan pernah curi perhatian orang lain di dalam pelayanan, di dalam pekerjaan, waktu suksesmu. Kita ini hanya bulan. Kita ini hanya bulan. Tuhanlah matahari sesungguhnya. Kita hanyalah pantulan. Jadi kalau kita sukses selalu berkata, ini semua karena Tuhan. Pakai platform suksesmu itu untuk menceritakan pada orang, how good the Lord is. God is good all the time. Ceritakan sama mereka bagaimana baiknya Tuhan. Bukan sebagai sok-sokan, orang-orang yang suka sok rohani, ya dikit-dikit, oh puji Tuhan. Tetapi gak enak gitu loh, itu cuman buat entah candaan atau munafik sekali perkataan. Tapi kalau kita bisa menceritakan sungguhan kenapa puji Tuhan, orang akan lihat, oh iya, Tuhanmu baik. Alihkan perhatian ke Kristus, bukan ke dirimu. Demikian pula saya tidak akan, kalau lagi misalkan ada gawean atau ada urusan, atau misalkan, saya masih ingat kok, waktu saya sakit lutut aja sekarang saya bisa cerita karena udah lewat. Waktu saya sakit itu saya usahakan sembunyikan dari Anda loh. Bukan gak tahu, leader-leader pada tahu dan mendoakan. Jemaat juga tahu lah waktu kaki saya bengkak, saya duduk begitu. Tapi kan I don't talk about it. I don't talk about it. Karena posisi saya itu posisi high profile. Saya ngomong apa itu jadi bisikan. Nah kalau saya duduk di sini berapa bulan yang lalu, masih ingat gak setelah saya operasi? Lalu saya cerita tentang lutut saya. Wah, akhirnya orang, Tuhan nanti akan berkata, loh kok kamu cerita tentang lututmu, kok gak cerita tentang salibku? Enggak tuh, sekarang udah lewat aja. Saya duduk di sini, saya ngajarkan firman, ingat enggak? Saya ajarkan satu-satu firman, saya tidak tarik perhatianmu kepada keadaanku. Tidak relevan buat dirimu. Cukup beberapa orang, asal ada 5 roti 2 ikan, ada 7 orang yang doakan saya, udah cukup samping keluarga dan beberapa leader aja. Jangan tarik perhatian pada dirimu. Merit, ulang tahun, jangan tarik perhatian ke diri Anda. It's never about you. Ministry is never about your family. Pelayanan bukan tentang keluargamu. Kepemimpinanmu itu bukan tentang dirimu, kau hamba di dalamnya. Apapun juga. Anniversary, apapun juga. Berapa kali saya dan istri saya bisa terselipkan padahal saya adalah public figure. Udah lewat ini. Agustus kemarin, wedding anniversary kami. Kita diam-diam cuma ada beberapa yang tahu. Karena semua orang sibuk. It's never about us. Paham maksud saya Bapak Ibu Saudara? Karena sekarang itu zamannya apa? Sekarang itu zaman semua orang mau eksis, semua orang mau bikin konten. Hati-hati loh, Tuhan tuh bisa cemburu loh. Since when? Sejak kapan? Hidupmu itu tentang dirimu. Since when? Dia harus makin bertambah. Ku harus makin berkurang. Kejayaan seseorang di hati Tuhan itu tergantung siapa yang mau duduk di baris paling belakang. Biasanya orang seperti itu, urapannya akan menjadi-jadi. Bapak Ibu Saudara, kalau Anda mau dipromosikan oleh Tuhan dalam pekerjaanmu, dalam pelayanan or whatever, harus terapkan ini, don't cry for me Argentina, even when I have a reason for you to cry for. Meskipun saya kadang-kadang punya alasan untuk Anda tangisi, misalkan ini ceritanya, saya tetap tidak boleh tarik perhatian kepadaku. Karena kalau saya tarik perhatian apapun, saya akan tarik perhatian kepadamu. Untuk jemaat, untuk orang lain. Jemaat Mount Sharon harus punya nilai seperti itu. Itulah sebabnya aku ini Paulus, orang yang dipenjarakan karena Kristus.
Dia beritahu, jangan lihat ke penjaraku, aku cuma cerita sama kamu. Aku ini di penjara waktu nulis ini. Karena kamu keluargaku. Ini kan jemaatnya. Efesus itu dekat sama Paulus. Efesus itu bukan cuma wilayah kerasulannya. Efesus itu adalah jemaatnya. Paulus bukan hanya rasul saja di sana. Paulus bukan hanya misionaris. Paulus itu gembala sidang. Kalau tempat lain mereka berkata apostle, Mr. Apostle. Di sini mereka panggil dia pastor. Paulus berkata, aku di penjara. Karena Kristus, enough about me, don't feel sorry for me. Cukup tentang aku, gak usah kalian merasa kasihan gimana, gak perlu. Lalu dilanjutkan, yang dipenjarakan karena Kristus Yesus untuk, ayo siapa? Kamu, lihat itu arahnya kemana. Untuk kamu, orang-orang yang tidak mengenal Allah atau orang-orang non-Yahudi Gentiles bahasa Inggrisnya. Dia berkata, ini intinya, aku ngalami ini supaya kamu maju. Orang-orang yang belum mengenal Allah, non-Yahudi, gimana CG-nya? Dia tanya, gimana CG-nya selama tidak ada aku ini gimana? Kalian baik ya? Oh ya sekarang siapa pemimpinnya sekarang? Bergulirlah pembicaraan lewat surat itu seolah-olah kalau ada telepon pasti Paulus sudah on the phone. Dan cerita akhirnya mereka nggak bicarakan tentang kepenjaraannya. Mereka berbicara keadaannya, iya Pak Paulus begini, gini. Kami ada isu begini, ada isu begitu. Menurut Anda gimana? Kalau Anda manajer yang baik di tempat kerja, Anda orang Kristen, Anda tidak datang ke sana, tarik perhatian pada dirimu, dengan demikian melemahkan organisasi dan bisnismu. Perhatikan orang yang Anda pimpin. Kalau Anda direktur, perhatikan manajermu. Kalau Anda manajer, perhatikan bawamu. Kalau Anda bukan manajer atau direktur, Anda punya pekerjaan yang sederhana, perhatikan orang di sebelah kanan kirinya. Itu adalah ujian Allah dalam hidupmu. Apakah kita menganggap mereka lebih penting dari kita? Kalau mereka yang sudah Kristen, sudah anak Tuhan, bagaimana kita jadi berkat buat mereka? Kan kita bahu-membahu bekerja. Dan kalau ada yang belum Kristen di sana, bukan anak Tuhan, Tuhan akan tanya, what have you done? Sudahkah Anda menabur kasih karunia, kasih Kristus kepadanya? Bukan memaksakan agama, sudahkah kau berusaha minimal mendoakan, tanya kayak ada sesuatu yang bisa didoakan, lihat cara. Kalau orang itu ada mau kan, ada jalan. Coba lihat, apakah dia kebetulan ada sesuatu yang kiranya Anda bisa doakan. Nanti kan Tuhan buat Anda peka dan melihat kesempatan. Waktu Anda doakan mungkin Tuhan jamah. See, it's always about people around you. Selalu tentang orang-orang di samping kiri kananmu. Inilah sifat seorang hamba Tuhan yang tulen. Dan seorang yang mengenal panggilannya dari Tuhan. Tidak perlu diperhatikan. Tidak perlu belas kasihan. Coba ngomong kanan kirinya, don't cry for me Argentina. Apa toh itu? Mungkin beberapa yang muda-muda gak ngerti itu lagu lama. Untuk kamu orang-orang yang tidak mengenal Allah, ayat 2, memang kamu telah mendengar tentang aku, tentang tugas penyelenggaraan kasih karunia Allah. Yang dipercayakan kepadaku karena kamu. Yaitu bagaimana rahasianya dinyatakan kepadaku dengan wahyu seperti yang telah kutulis di atas dengan singkat di pasal sebelumnya dia tuliskan. Ayat 2 Paulus berkata, hey guys, bro and sis, memang kamu telah mendengar tentang tugas penyelenggaraan kasih karunia Allah. Meskipun Paulus itu dipenjara di Roma, Italia, ini Turki. Jadi kalau dalam peta dunia, Turki itu masih adalah Turki adalah sebuah negara yang aneh sekali. Satu-satunya negara kali ya, yang benua Eropa dan Asia ketemu di satu negeri. Nah setelah itu dia pergi west, pergi ke arah barat. Dan semakin barat situ sampai ke Italia. Tapi Paulus gak sampai Prancis dan segalanya, berhenti di Italia, mati di Roma. Dan Paulus bawa Injil ke sana, tapi loh aneh, zaman belum ada internet, belum ada sosial media. Dengar tuh orang-orang apa yang Paulus lakukan, bagaimana Allah memakainya. Sungguhan, apapun yang Tuhan kerjakan dan lakukan dalam hidupmu, tidak perlu promosi diri. Tuhan yang akan sebarkan. Kalau kita bisa ikut dengan Tuhan, dengan rendah hati di tempat tersembunyi, Tuhan akan broadcastkan apa yang Tuhan kerjakan di hidup kita. Itu Tuhan. Memang kamu telah mendengar tentang tugas penyelenggaraan kasih karunia Allah yang dipercayakan kepadaku karena kamu. Orang yang mengenal panggilannya tidak perlu untuk promosi diri.
Jangan pernah ya. Baik itu dalam dunia kerja, atau untuk membuktikan dirimu, atau untuk menjelaskan kepada semua orang. Paulus itu mengalami pergumulan. Paulus ini beda dengan Petrus. Petrus memang mengalami aniaya, tetapi di dalam gereja dia dielukan. Petrus, Yohanes, Yakobus sudah mati. Anak-anak Zebedius. Ini semua adalah rasul-rasul anak domba Allah. Kan mereka semua terima Yesus. Jadi mereka ini diagungkan, Petrus semuanya. Makanya itu Petrus tidak perlu lagi mendapat pengakuan. Paulus beda. Paulus itu yang lahir bungsu, dulu penganiaya jemaat. Bahkan ada perdebatan di antara ahli-ahli teologi, seharusnya yang menggantikan posisi Yudas sebagai Rasul 12 itu Paulus. Tapi waktu di Kisah Rasul pasal 1, Petrus terburu-buru. Nah ini adalah salah satu pendirian. Ahli teologi sama-sama membicarakan. Ada yang berkata Paulus itu tidak termasuk 12 Rasul anak domba. Tapi ada yang berkata, Paulus itu termasuk. Harusnya Petrus tidak memilih Matias. Matias itu dipilih dengan dadu. Dipilih dengan undian. Tapi tetap ya Tuhan hargai semuanya karena ini tidak prinsip-prinsip benar. Gak usah debat kalau sesuatu yang tidak prinsip. Oke aja, buktinya Matias dipilih pakai dadu tuh diundi. Terbukti dalam sejarah, Matias itu menjadi seorang hamba Tuhan yang diurapi. Menjadi seorang martir di sebuah negara di luar negeri. Matias menjadi benih kebangunan rohani di sebuah negara. Tapi Paulus, mungkinkah dia itu rasul ke-13? Enggak termasuk 12 itu, rasul luaran. Atau rasul yang ke-12? Enggak pernah ada jawaban. Jadi Paulus itu dari dulu agak sulit mendapat pengakuan. Petrus semua siapa enggak tahu Kefas. Siapa enggak tahu Kefas? Tapi kalau Paulus dia harus bawa laporan kemenangan. Dari Antioquia dia bawa ke Yerusalem, dia setel semuanya. Ini bukan LED ya, tapi lewat cerita, dia cerita. Baru setelah itu shake hand, salam-salaman, tabik-tabikan dengan Kefas, dengan Yakobus. Siapa nggak tahu Yakobus? Yakobus itu yang menulis surat Yakobus, bukan anak Zebedius. Yakobus yang menulis surat Yakobus di Alkitab kita itu Ibrani Yakobus. Itu adalah adiknya Yesus Kristus. Itu anak hasil pernikahan Ibu Maria dengan Bapak Yusuf. Yusuf dan Maria. Kalau Yesus kan tidak lahir dari sperma, tapi dari kandungan mama. Tapi kalau Paulus perlu pengakuan, sulit dia. Untuk dia menjelaskan, coba lihat dalam surat-suratnya. Petrus enggak, saya Kefas, sudah gitu aja lah. Enggak terlalu gimana. Paulus selalu tulis dulu, Rasul Yesus Kristus kepada bangsa-bangsa, bla bla bla, oleh kehendak Allah. Yang menerima pewahyuan ini dari itu, dia harus menjelaskan diri, bukan promosi. Dia tulis itu kepada gereja-gereja yang dia dirikan. Coba saya ajak Anda mencerna. Kesulitan jadi seorang Paulus. Paulus itu baru tenar setelah mati. Menurut saya malahan sekarang ya kalau saya boleh pilih ya, saya bisa interview 1 jam. Ini cuman omong kosong nih, gak mungkin terjadi karena dalam Kristen tidak ada reinkarnasi. Gak boleh ngomong-ngomong sama orang mati. Mereka kan sudah meninggal dunia. Kalau saya boleh interview, saya pilih interview Paulus dulu daripada Petrus. Paulus itu menjadi kesayangan gereja-gereja non-Yahudi seperti kita. Karena dia punya hati untuk kita. Paulus itu baru tenar nanti. Semua orang sekarang gak ada yang ragu dia itu adalah rasul. Jadi ngerti sekarang ya. Ayat 2 ini, Paulus ngomongnya nyantai. Memang kamu semua kan sudah mendengar tugas penyelenggaraan kasih karunia Allah yang dipercayakan kepada aku karena kamu. Dia gak membela kerasulannya, cuma 1 ayat aja. Dia berkata, kamu sudah dengar lah, gak usah cerita. Ini Bapak Ibu, if God calls you to do something, kalau Tuhan memanggilmu melakukan sesuatu, you don't have to explain yourself. Gak perlu menjelaskan diri sendiri. Apalagi promosi diri, jangan jadi orang kayak begitu. Gak usah. Kalau kita punya bisnis atau pekerjaan, lakukan aja sebaik-baiknya. Promosi itu datang dari Tuhan, gak usah demonstrasi segala. Nanti pasti akan diberi sama Tuhan Yesus. Misalnya dalam sebuah pekerjaan, kalau Anda punya produk sesuatu, Anda kerjakan sebaik mungkin. Ditambahkan servis yang excellent juga kalau bisa 5 star. Bintang 5 servisnya. Nanti lihat ya, promosi dari Tuhan. Tuhan yang akan kirim pelanggan. Tuhan yang akan mengindahkanmu dengan memberimu kemurahan dan kebajikan. Bukan hanya pengusaha, bukan hanya orang yang, termasuk orang yang bekerja. Tuhan tuh tahu bagaimana berbuat baik kepada orang-orang yang mengabdi kepadanya.
pada orang-orang yang setia, pada orang-orang yang rendah hati. Jangan promosi diri. Justru ketika tidak ada orang yang melihat, lakukan seolah-olah seperti ada orang yang melihat. Lakukan itu kalau memang itu sudah menjadi job deskripsimu, lakukan seolah-olah kau lakukan untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Gak perlu kita promosi apa-apa. Selama kita bagus, barang bagus gak bisa disimpan lama-lama, cepat lambat akan jadi rebutan. Cepat lambat. Saya sebagai pengkhotbah, kita kan jalurnya beda. Saya bolak-balik loh di awal-awal pelayanan saya itu. Sampai sekarang masih ada insiden-insiden seperti itu. Saya masih ingat pernah sekali saya datang sebuah tempat, ini di luar negeri nih. Tapi waktu zaman sebelum saya dibawa Tuhan ke bangsa-bangsa. Tapi melewati waktu itu jalur pekerjaan yang kami lakukan. Saya ketemu dengan beberapa grup orang yang kebetulan orang Kristen dan mereka tahu saya ini sekolah Alkitab. Jadi belum seperti hari inilah ya, Tuhan angkat kita semua gereja, kita belum. Saya masih ingat kok saya datang ke sebuah pertemuan sama-sama dengan satu orang. Jadi ada, ya itu miskomunikasi antara mereka sendiri, tapi saya jadi korban perasaan, paham maksud saya. Saya sudah datang pakai dasi, malu enggak? Udah bawa Alkitab saya. Datang sama-sama begitu, bosnya bukanlah, pendetanya gitulah ya. Bukan bosnya tapi pemimpinnya gitu. Minta saya. Tapi ternyata kolonelnya gak mau. Kolonelnya sudah menjadwal dirinya. Dia yang harus khotbah. Jadi di situ saya datang loh. Dalam hati, loh khotbah enggak nih? Jadi enggak ngomong loh ya. Enggak lucu loh, saya sudah datang begitu pakai dasi ternyata enggak. Ternyata enggak. Bayangin loh, perasaan gua gimana. Naik ke atas itu disikat sama kolonelnya. Kolonelnya berkata, ya gini lah, kita itu mestinya harus mendengarkan gini, enggak perlu dari orang Indonesia, enggak perlu. Saya itu digituin, saya di sana. Semua orang masa enggak tahu. Saya pelan-pelan tanpa menarik perhatian copot dasiku. Bola balik saya digituin. Tapi Tuhan bilang enggak usah, enggak apa-apa. Kalau kamu barang bagus, cepat lambat nanti akan antri. Enggak usah datang-datang, mau pelayanan saya. Mau pelayanan, enggak usah. Just keep preaching the word. 10 orang, 1 orang, mau 1000 orang, 1.000.000 orang, mau cuma 1 orang, setengah orang pun orang yang setengah hati. Orangnya 1 tapi hatinya setengah. Kabarkan Injil. Saya bolak-balik digituin. Sampai hari ini masih bisa? Masih kadang-kadang digituin orang. Mungkin tidak dalam skala yang sama tapi skala yang besar. Oke lah ya. Tidak usah promosi diri, tidak usah tersinggungan jadi orang. Barang bagus, kalau memang bagus tidak bisa disimpan lama-lama. Barang jelek juga kalau disimpan lama-lama juga ketahuan. Nggak perlu promosi diri. Kalian kan sudah dengar, Paulus dulu nyantai. Kalian kan sudah dengar kan tugas penyelenggaraanku? Ya sudah. Lanjut dia tulis surat untuk kebaikan mereka. I love this guy. Andai kata semua anak-anak Tuhan seperti ini kan nggak ada tukaran. Nggak ada konflik yang nggak perlu. Nggak ada insecurity atau perasaan tak aman. Tidak ada persaingan. Nyantai aja lah. Tuhan yang manggil aku di sini. Aku enggak iri kok sama orang yang punya pekerjaan yang seolah seperti lebih dihargai atau lebih mulia. Enggak apa-apa. Kalau aku dipanggil di sini, ada hokiku sendiri di sini, ada keuntungannya sendiri. Aku berada di sini itu ada hal-hal tertentu yang orang lain enggak punya miliki, enggak punya akses seperti aku miliki. Yang punya museum sama janitor atau yang saya lihat ya kadang-kadang ya. Saya pernah datang museum, saya suka museum. Tapi kalau di Indonesia kan jarang ada yang museum gimana. Orang paling pangkat itu bukan cuma yang punya museum. Yang bawa sapu pel-pelan itu. Di sini ada kartu, itu kartu bisa buka. Kamar manapun juga. Yang punya museum datang setahun sekali aja gak pernah. Dia bisa nikmati semua ilmu pengetahuan itu dengan bebas biaya. Everyone has their glory from the Lord. Setiap orang punya kemuliaannya sendiri. Jangan iri, jangan sombong, jangan minder. Lakukan tugasmu, kerjakan ladangmu. Percayalah Tuhan akan baik Tuhan baik dan dia akan tetap baik dalam kehidupanmu. Orang yang mengenal panggilannya itu nyantai sekali. Saya suka sekali spiritnya Paulus ini. Gak perlu promosi diri, gak perlu menjelaskan segala sesuatu. Ya, moral cerita dari apa yang saya sampaikan sekarang, kalau mau datang kemana-mana, tunggu dulu kepastian baru pakai dasi. Tapi kalau saya ngucap syukur loh, karena saya dibuang di situ, jadi saya sekarang ada di sini. Kalau saya tidak dibuang, ada di sini.
Yaitu bagaimana rahasianya dinyatakan kepadaku dengan wahyu, seperti yang telah kutulis di atas dengan singkat. Apabila kamu membacanya, kamu dapat mengetahui daripadanya pengertianku akan rahasia Kristus. Yang pada zaman angkatan-angkatan dahulu tidak diberitakan kepada anak-anak manusia, tetapi yang sekarang dinyatakan di dalam roh kepada rasul-rasul dan nabi-nabinya yang kudus. Yaitu bahwa orang-orang bukan Yahudi karena berita Injil turut menjadi ahli-ahli waris dan anggota-anggota tubuh dan peserta dalam janji yang diberikan dalam Kristus Yesus. Berhenti di sana, tak jelaskan karena ini enggak mudah untuk dimengerti kalau secara awam kita baca. Paulus bilang gini, penyelenggaraan tugasku itu adalah ada hubungan dengan orang-orang non-Yahudi. Yang pada zaman angkatan dulu, mereka itu tidak termasuk dalam perjanjian Allah Israel. Tapi sekarang dinyatakan dalam roh, garis bawah itu, dalam roh R huruf besar, dalam Roh Kudus. Kepada rasul-rasul dan nabi-nabinya yang kudus. Apa toh? Pernyataan apa? Zaman sekarang kita biasa lihat gereja di Amerika, di Afrika, di Asia. Zaman dulu nggak ada. Zaman dulu orang itu, umat Tuhan, Israel ya khususnya, umat Tuhan perjanjian lama baru mentas ke perjanjian baru. Mereka percaya bahwa yang namanya Allah Israel itu eksklusif untuk Allah Israel, untuk Israel. Jadi the thought, ide bahwa nanti akan ada orang-orang yang menyembah Allah Israel dari bangsa-bangsa lain itu tidak pernah terpikirkan. Sebagaimana zaman dahulu orang belum punya televisi, tidak ngerti bahwa suatu hari kita bisa duduk di ruang tamu kita, lihat seluruh dunia. Itu kalau Anda ceritakan zaman dulu, orang berkata, you gila ya. Seorang hamba Tuhan pernah menubuatkan, Alexander Dowie, seorang hamba Tuhan yang dipakai Tuhan dengan kuasa, kira-kira di tahun, entah perbatasan 1800-1900an, kalau saya salah maafkan, saya lupa tepat tanggalnya. Orang ini dipakai Tuhan dengan begitu dahsyat. Di zaman belum ada teknologi seperti hari ini, orang ini udah bisa menubuatkan sesuatu. Dia sebenarnya adalah seorang rasul yang punya karunia kenabian. Dia punya karunia prediksi yang cukup tajam. Tapi waktu itu dianggap orang menghayal. Dia pernah membawa mission trip zaman itu, nggak ada mission trip orang bawa ratus pun nggak ada. Dia bawa ribuan waktu itu pergi ke kota besar mana saya lupa. Tapi di dalam cerita itu dia bawa dan tempat itu penuh sampai seperti di New York gitu, penuh sekali. Ini orang berkali-kali mau dibunuh nggak bisa. Mau diledakkan dengan serbuk eksplosif, nggak nyala. Ini orang pajangan di rumahnya bukan figora. Tapi kruk orang, kursi roda, semuanya dipajang di mana-mana di rumahnya. Jangan tiru-tiru begini, agak aneh menurut saya. Itu adalah trofi atau pialanya dia, orang-orang yang semua sembuh dalam pelayanannya. Dan dia mengeluarkan sebuah statement pernyataan yang membuat semua orang tercengang, maksudnya apa. I prophesy, dia berkata, aku nubuatkan suatu hari. Semua orang akan mendengar Injil langsung bersamaan di rumahnya. Dia bilang, orang-orang semuanya di belakangnya mungkin gak ngomong, gak tega, tapi banyak berkata, mungkin dia sudah hilang warasnya. Hari ini nyalakan, cerek, jangankan TV, sekarang langsung di HP, di ujung tangan. Langsung bisa berkata, shalom, selamat datang. Di B430 atau apalah, saat teduh bersama, langsung des di setiap rumah. Zaman itu mana ada. Makanya orang ini menurut saya adalah orang yang visionaris. Paulus juga sama. Semua orang tidak ngerti bahwa Allah Israel itu untuk seluruh dunia. Sehingga dia waktu itu mencetuskan bahwa akan ada gereja di bangsa-bangsa. Semua orang berkata ini adalah seorang rasul yang lunatik. Seorang rasul yang gila. Tapi Rasul Paulus berkata tidak, dalam roh aku menerima wahyu itu. Bapak Ibu Saudara, kita tidak punya wahyu ya untuk menulis Alkitab. Jangan percaya orang yang tiba-tiba berkata, Tuhan berkata aku suruh tulis kelanjutan daripada kitab wahyu. Jangan didengarkan, please jangan buka pintu, jangan angkat teleponnya. Gak usah dibalas WA-nya. Kalau tiba-tiba ada orang yang korsleting lalu tiba-tiba kesetrum dan berkata, Yesus itu bukan satu-satunya jalan. Semalam Yesus sendiri yang ngomong sama saya.
Saya bilang, aku tidak kenal yang Yesus itu. Karena Yesus yang ku kenal berkata, aku satu-satunya jalan. Kita tidak punya wahyu untuk bisa mengubah apa kata Alkitab. Kita hanya bisa punya wahyu untuk memberi kita ide baru, kreativitas, strategi untuk melancarkan, melangsungkan, menggenapi apa yang sudah tertulis di dalam kitab suci. Paulus tidak mengubah patron gereja. Dia mengubah tempat pindah pertemuan mereka karena toksik dengan orang Yahudi. Dan Paulus mendapatkan sebuah pewahyuan bahwa bangsa-bangsa akan ada gereja-gereja. Gak pernah ada, Petrus pun gak terpikirkan. Mau tahu kapan Paulus terima wahyu itu? Ini kita bisa contoh. Tapi Paulus perbedaannya sama kita kalau dia terima wahyu apa? Paulus menulis kitab Efesus, Filipi, Kolose, 1-2 Korintus, Roma, semua. Kita gak bisa nulis ayat Alkitab loh ya. Gak boleh, jangan ditambah. Nanti diambil haknya dari pohon kehidupan. Kejadian sampai wahyu cukup. Gak usah ditambah, jangan dikurang. Tapi Paulus menerima wahyunya kapan? Paulus bertobat, dia nggak langsung khotbah. Dia bertobat, dia membela Injil, sampai mau dibunuh itu, ingat ya, di kota itu. Dia diturunkan dari tembok, dikerek dengan basket atau dengan bak, dengan basket. Diturunkan sampai ke bawah. Paulus hampir terbunuh. Paulus setelah itu pergi ke tanah Arabia. Di situ dia banyak di tempat Tuhan dan banyak berdoa. Bertahun-tahun di sana. Dan Paulus sebelum pergi sudah ditumpangi tangan sama satu orang namanya Ananias. Bukan Ananias dan Safira. Waktu Paulus ditumpangi tangan 3 hari kan. Dia itu kan jadi buta. Waktu ditumpangi tangan selaputnya jatuh. Dia jadi melek lagi. Dan dikatakan di Alkitab selain dia dibaptis selamkan. Seperti yang akan kita lakukan nanti baptisan raya minggu depan. Dia itu juga kepenuhan Roh Kudus. Disitulah Paulus yang sama yang menulis nanti di 1 Korintus 14. Bahwa aku berbahasa lidah. 1 Korintus 12 tentang karunia-karunia Roh Kudus. Paulus yang sama. Aku berbahasa roh lebih dari kalian semua. Lalu Paulus jelaskan tatanannya bagaimana penggunaannya supaya tidak disalah gunakan. Paulus yang sama, dia penuh dengan bahasa roh. Jadi selama dia di tanah Arabia itu, dia banyak terima pewahyuan. Itulah ruang doa kita. Kalau Anda dan saya mau semakin tajam dalam panggilan, mesti masuk ke tanah Arabiamu. Saya masuk ke tanah Arabia saya tiap pagi. Saya berbahasa roh. Karena wahyu itu diterima dalam roh. Ini bukan jadi orang yang ngeroh. Saya jelaskan di ibadah sebelumnya bedanya ngeroh. Oh nggak boleh. Kita itu harus menyembah Tuhan dan berjalan dengan Tuhan dalam roh dan kebenaran. Gimana caranya jadi tulus seperti merpati namun cerdik seperti ular. Itu ada imbangnya. Nanti dengarkan sendiri. Tetapi maksud saya di sini semua pewahyuan Tuhan tidak dalam daging. You cannot study for it. Anda bisa dapat S1 sarjana, dapat master pun percuma kalau tidak ada pewahyuan Allah. Tidak akan ada percepatan, tidak akan ada kuasa Allah yang bekerja di dalam whatever you do, apapun yang kau lakukan. Tetap kuncinya Tuhan letakkan di dengkul kita, di lutut kita. Yaitu ketika kita masuk ke hadirat Allah, makanya saat teduh itu penting sekali. Makanya kita harus punya hidup doa. Sebab wahyu seperti Paulus terima tentang bahwa di bangsa-bangsa lain juga bisa ada gereja. Orang tidak terpikirkan, itu Tuhan berikan ke Paulus. Karena Paulus yang paling getol, yang paling rajin cari Tuhan untuk bangsa non-Yahudi. Dia waktu masuk hadirat Allah, Tuhan tunjukkan plan-nya. Dan bahkan waktu Paulus mencatat di dalam ayat-ayat, di dalam surat-suratnya kadang-kadang dia kutip perjanjian lama. Di situ dituliskan bahwa Paulus bisa menemukan di ayat-ayat perjanjian lama, kata-kata janji Tuhan, bahwa bangsa-bangsa lain akan berbondong-bondong dan sebagainya. Hal-hal itu bisa bermunculan dalam pengajarannya. Karena Tuhan yang memberikan penerangan. Orang lain cuma lihat perjanjian lama. Petrus melihat perjanjian lama tapi gak bisa kepikir sampai orang Itali. Tapi waktu Paulus baca perjanjian lama, dia bisa memikirkan kita. Des, diterangi. Tanpa mengubah arti ayat itu. Tapi diberikan target-target baru. Ini yang terjadi waktu kita masuk hadirat Tuhan. Alkitabnya sama di tanganmu seperti di tangan orang sebelahmu. Tapi ketika Anda membukanya, kalau memang Anda dipanggil di satu bidang tertentu, atau dipanggil sesuai dengan karunia tertentu, atau dipanggil di dalam lingkunganmu. Ketika Anda buka, tiba-tiba Tuhan akan berbicara, des. Dikasih highlight sama Roh Kudus. Yang orang lain baca Alkitab yang sama, tidak menemukannya. Loh kok begini? Tidak menemukannya.
Itu namanya wahyu. Itu namanya wahyu. Dan sebelum orang masuk ke hadirat Allah, Tuhan tidak wahyukan apa-apa dalam panggilan. Itulah sebabnya banyak orang Kristen yang stagnan dalam mengiring Tuhan. Karena mereka tidak masuk dan mencari Dia. Tuhan juga tidak wahyukan apa-apa. Bapak Ibu Saudara, kalau Anda mau mengalami kuasa Tuhan dalam hidupmu, sesuai dengan panggilan Allah atas hidup Anda, enter God's presence with your Bible. Bawa Alkitabmu, sujud di situ, cari wajahnya. Sebab ini dinyatakan kepadaku dalam roh. Kalau Paulus sih lebih, karena dia bukan hanya dinyatakan strategi, tapi Paulus juga diberitahu kepada Tuhan untuk menulis surat-surat yang akan menjadi Alkitab. Nah ini tidak akan Tuhan suruh kita lakukan yang sama. Sehebat-hebat siapapun juga orang Kristen hari ini, hamba Tuhan pun tidak akan tiba-tiba Tuhan berkata, sudah ada Filemon, kamu tulislah sekarang. Kan sudah ada Filemon kan? Tulislah kitab Filipus. Gak mungkin Tuhan ngomong gitu sama saya. Kalau ada yang ngomong sama saya suatu malam berkata, sudah ada kitab Filemon, sekarang tulislah kitab Philip Mantova. Saya akan tengking itu setan, itu bukan Tuhan. Tuhan tidak akan wahyukan Alkitab lagi untuk membuat Alkitab. Firman untuk membuat Alkitab. Tuhan tidak akan wahyukan otoritas firman untuk menuliskannya kepada kita. Tapi otoritas firman untuk mengalaminya. Amin Bapak Ibu Saudara. Saya hanya mau memberitahu kepada Anda, saya barusan datang dari suatu tempat. Saya mau beritahu kepada Anda, di tempat itu rumputnya hijau, airnya tenang, dan itu bukan New Zealand. Tempat itu hadirat Allah yang sudah agak sedikit kering dan berdebu dalam kehidupan beberapa jemaat yang sudah gak pernah masuk ke sana. Beberapa di antara Anda struggle, sekarang lagi bergumul dengan sesuatu. Anda kok rasanya berputar-putar di padang gurun, tak beritahu. Aku baru pulang dari tempat perjanjianmu. Masa Pastor Philip, mana itu? Dari hadirat Allah yang tersapu bersih. Gak pernah kelihatan Anda di dalam sana. Setiap kali aku masuk ke situ, ada namamu tertulis reservasi untuk si ini, tapi tempatnya berdebu karena Anda sudah tidak pernah masuk ke sana atau jarang. Atau masuk pun tidak sedalam itu. Let me tell you, tempat itu masih tetap hijau rumputnya. Masih tenang airnya. Masalah hidupmu, ini adalah firman yang saya bawa di ibadah sekarang. Jawabannya sudah di dalam nunggu dari tadi. Anda kira gak ada jawaban lagi. Salah. I just came from your. Saya barusan pulang dari tanah perjanjianmu. Kapan? Tadi pagi waktu saya sembahyang. Tuhan beritahu sama jemaat ya. Beberapa di antara mereka udah mulai malas datang. Aku udah nunggu. Jawabannya di sini. Tapi mereka struggle atau bergumul sendiri. Beritahu mereka ya, kamu bentar lagi kan keluar dari hadirat ini. Aku akan besertamu jalan. Nanti waktu kamu ngomong sama mereka, aku akan urapi kata-katamu. Beritahu sama mereka, kamu barusan kembali dari tanah perjanjian dan tanah jawaban mereka. Beritahu sama mereka, aku masih menunggu mereka di situ. Masuklah. Tuhan menantikan Anda. Ada jawaban. Puasalah kalau Anda sudah kedagingan. Puasa sekalian. Masuk ke hadirat Tuhan. Luangkan waktu. Biasanya langsung bangun tidurku terus mandi. Sekarang berdoa dulu. Mungkin tidak bisa 1 jam terlalu lama, kelamaan. Aku belum latihan. Orang kalau sudah lama gak fitness tiba-tiba suruh push up 100 kali ya akan sakit semua. Atau gak mampu. Mungkin pelan-pelan. Mungkin mulai dengan 15 menit setiap pagi. 21 pasal dulu. Anda baca, renungkan. Nanti lihat ya. Loh. Kok situasi hidupku berubah gini ya? Gak langsung berubahnya itu 180 derajat. 180 ya. Kalau balik arah. Gak langsung berubah 180 derajat. Tapi Anda mulai lihat, ini mulai berubah view-nya hidupku. Dulunya mengeluh, sekarang mulai ada kemenangan dalam rohku. Dalam roh Tuhan wahyukan. Bapak Ibu Saudara, masuklah dalam hadirat Allah. Coba saya tutup mata. Buka kacamata gini juga penglihatannya berkurang. Siapa di sini yang mulai bolong-bolong saat teduhnya? Hayo ngaku. 1, 2, 3 diangkat tangannya. Saya nggak lihat. 1, 2, 3. Angkat tangannya yang bangga.
Pertobatan itu membanggakan. Coba sekali lagi. 1, 2, 3 diangkat tangannya yang mulai bolong-bolong saat itu. Makanya saya disuruh khotbah ini. Haleluya, kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Masuk lagi ya. Tempatmu itu nanti bahasa Surabaya selak diambil sama roh jahat di sana. Ditutup pintunya. Cepat masuk. Tuhan sudah menunggumu. Saya tidak boleh memberi answernya. I'm not to speak to you. He will speak to you. Answernya, jawabannya sudah tersedia. Terakhir, saya lompat langsung ke ayat yang ke-13. Balik lagi ke sifat Paulus, dengan ini saya selesai. Sebab itu aku minta kepadamu, supaya kamu jangan tawar hati melihat kesesakanku. Bagus ini Paulus. Sebab itu aku minta kepadamu supaya kamu jangan tawar hati melihat kesesakanku karena kamu. Don't cry for me Argentina tadi. Jangan feel sorry for me, jangan belas kasihani. Sudah. Paulus di ayat 13, karena dia bisa merasa. Kalau khotbah gini kan kita bisa back and forth, bisa kesini kesana, maksudnya bukan khotbahnya ngalor ngidul, bukan. Tetapi khotbahnya itu kita bisa merasa ini feelingnya jemaat ke arah mana. Tiba-tiba kalau mulai kesini saya harus tekankan untuk arahkan ke sana. Anjing gembala kan begitu. Sama dombanya, ke kanan sedikit dia kiri kan, kiri ke kanan kan. Paulus waktu nulis surat, itu seperti berkhotbah. Dia rasa jemaat mulai khawatir, concern, mulai prihatin dengan kondisi Paulus. Gimana Paulus, langsung dia skak lagi. Sebab itu aku minta kepadamu, supaya kamu jangan tawar hati ya melihat kesesakanku karena kamu. Karena kesesakanku, ini bukan merendahkan hati di atas Monas. Ini bukan false humility. Ini bukan kerendahan hati yang pura-pura. Banyak orang berkata, aku muliakan Tuhan, sebenarnya dimuliakan adalah dirinya. Tapi orang ini serius memuliakan Tuhan Yesus. Dan serius dia gak mau orang mikir soal Paulus. Jadi dia berkata, sebab itu aku meminta kepadamu supaya kamu jangan tawar hati melihat kesesakanku karena kamu. Sungguhan aku ini serius. Karena, Paulus tambahkan ini jawabannya. Membuat mereka jadi lega dan gak mikirkan Paulus. Karena kesesakanku itu adalah kemuliaanmu. Ya Paulus, kenapa kalian harus prihatin sama aku? Gak usah. Kesesakanku ini jadi kemuliaan. Oh iya ya. Paulus tambahkan senyum di wajah mereka. Dikasih smile, sweet smile in their face. Sudah, gak usah nangis-nangis itu. Sudah. Kalau nangis di zaman Tuhan gak apa-apa. Nangis-nangis karena aku pergi. Ngapain? Gak usah lah. Ada banyak hal yang perlu kita syukuri. Tenaga kalian pakai aja untuk hal-hal lain. Jangan pakai yang untuk begini. Karena kesesakanku adalah kemuliaanmu. Paulus berkata begini. Kalian gak usah sedih. Karena aku di penjara di Roma sekarang ini. Justru lahir kitab Efesus, lahir kitab Filipi, kitab Kolose, dan surat Filemon. Tahukah Anda itu semua lahir di penjara Roma? Buku-buku Paulus yang mengubahkan miliaran manusia ini. Karena Alkitab terdiri dari 66 buku kan. Paulus menulis sebagian besar perjanjian baru. Dan karena kesesakannya di Roma itu di penjara, Paulus menulis Efesus, Filipi, Kolose, Filemon. Plus, Paulus ngomong sama mereka, aku dulu sudah sempat ke Spanyol. Beritakan Injil di situ. Makanya sekarang Spanyol ada banyak kekristenan, Katolik, Kristen di situ. Ya memang sudah mulai menjadi, di Eropa itu banyak kematian rohani. Kan sudah ribuan tahun. Perlu kita mungkin orang Asia untuk bawa Injil sekarang ke sana. Tapi lihat, Paulus berkata, lihat Injil tersebar kemana-mana. Don't cry for me Argentina. Ini bagus loh, ini buat semua maju. Dia gak mau mereka nangis atau mereka merasa prihatin. Atau hati mereka tercuil karenanya. Aku tidak mau orang-orang itu terjamah karena aku. Tapi terjamah karena Kristus. Salut Paulus. Salut. Kalau saya pakai topi, saya angkat topi saya sekarang. Kata salut, sir. I respect you. Belajar dari Paulus ya. Please. Mulai hari ini. Masuk hadirat Allah. Paulus pun terima wahyu di situ. Siapa kita? Dalam roh. Dia terima wahyu untuk panggilan hidupnya yang paling mulia, yaitu mempersatukan orang-orang Yahudi dan non-Yahudi dalam satu gerbong, namanya gereja. Thank you Paulus, dan semoga akan ada orang-orang yang melanjutkan, yang dapat wahyu-wahyu baru untuk membawa Injil lebih maju lewat kehidupannya, dan itu semua ditemukan di ruang doa dan di lututmu. Masuk ke hadirat Allah, Tuhan sudah kangen sama Anda. Mari kita berikan tepuk tangan untuk Tuhan.